Jurus itu nggak terlalu jazz menurut gue. Bener ya. Lebih ke elektronik bang, Like a Dream. Ini diambil bukan pandangan pertama. Sebenarnya nggak mirip. Hearts to Hearts dengan judul Style. Gue denger. Kembali lagi di podcast Impromptu episode 36. Kita sudah 36 menemani kalian. Oke. Pertama-tama kita mau mengucapkan enggak disclaimer dulu. Enggak usah. Kalau kita kurang bersemangat hari ini, emang kurang bersemangat karena ada dua hal. Karena ada dua hal. Yang pertama, kenapa pengen ketawa dulu? Jangan ketawa. Stop dulu. Yang pertama sebutkan dulu trouble. Itu yang kedua aja. Yang pertama kita lagi berduka. Sedang berduka atas kepergian Gusti Irwan Wibowo. Ya, salah satu bisa dibilang komedian, terus juga produser, musisi all roll dalam dunia kreatif dan seni. Dan dia tuh terkreatif untuk saat ini. Menurut kita. Menurut lo. Gue setuju gitu. Menurut kita. Karena salah satu podcast ini dibuat juga kan terinspirasi dari dari beberapa acaranya Gusti gitu, kayak yang di Kedubes, Maple. Meskipun udah lagi hiatus ya programnya, cuman bener. dari awal tuh kita terinspirasi dari itu. Maple di Trick Room, si Gusti juga ngisi di Gen FM. Banyak ya Gen FM, terus banyak dia caranya. Sampai gue sering ngikutin dia di podcast lain. Karena jokesnya yang lucu aja. Oh ya, di Nivea Men juga dia sama si Marlo. Untuk menemani hari-hari gitu. Betul. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena salah satu wishlist Impromptu adalah collab bersama Gusti. Betul. Dan tujuan collab tersebut kita ingin mengetahui ilmu-ilmu dari dia gitu. Karena kita sama-sama pernah ngalamin kuliah musik gitu. Jadi pengen tahu gitu, sharing gitu. Ya. Dan gue pengen nanya-nanya waktu dia kuliah gitu, gimana di UNJ kan. Bener-bener kayak pengen tahu gitu, pengen tahu banget gimana sih gitu. Terus perjalanan dia gimana dan lain-lain, ilmunya gimana, cara dia datang ke media gimana. Terus belajar juga dari belajarnya gimana, pengen belajar banyak lah, banyak kolaborasi. Cuman takdir berkata lain, jadi kita juga nggak bisa apa-apa. Intinya semua keluarga yang ditinggalkan, pasangan yang ditinggalkan, kerabat, sahabat, tua, semuanya, musisi-musisinya pernah kolaborasi sama dia, diberi ketabahan. Amin. Sudut pandang kita sebagai penggemar mengenai Gusti Wiw sebenarnya banyak sih ya kalau misalkan dibahas. Karena gue pertama kali ngikutin dia tuh dari podcast awalnya. Jadi dari podcast ya, dari lu kan, ini tonton ini, terus dari FYP TikTok deh, yang innalillahi itu kan dari ini siapa nih itu Gusti Wiw. Terus di situ nggak ngikutin, terus ternyata dia adalah musisi. Gue baru tahu dari situ gitu. Terus ngikutin podcastnya, di seluruh dia diundang di acara podcast gitu. Gue bahkan podcast dia yang di Kedubes gue tonton semuanya episode, kan, semua episode gue tonton. Saking serunya gitu, saking lucunya dan berilmu. Jadi udah jokes-jokesnya si Gusti sama Nehru tuh udah nempel banget lah. Bener. Sampai kalau kalian sadar kecil apalagi ya, banyak sih. pohon keju favorit gue tuh pohon keju. Terus apalagi kalau si Pancong temennya Nehru. Gue paling nempel jokesnya Gusti Wiw tuh yang kalau dia ngejelasin sesuatu kayak oke guys, itu kayak gak jelas gitu. Ya, jadi langsung kemana gitu. Nah itu tuh kayak udah khas dia gitu. ngomong gitu. Karena salah ngomong terus apalagi ya? Itu. Lu gimana, sehat hari ini? Sehat. Ya nggak apa-apa. Nah gitu. Nah itu jokesnya. Iya kan. Ya nggak apa-apa. Kita kalau kalian sadar di episode awal kita tuh kita banyak jokesnya, banyak kayak influence dari jokesnya Gusti. Patahan-patahannya tuh khas banget gitu. Dari dia tuh kayak ini. Terus pantun-pantun yang gak diselesain. Raisa adalah penyanyi Indonesia, cakep. Ya, terima kasih. Maka dia kalau mau ngomong serius, Bismillahirrahmanirrahim. Itu lucu. Itu ini yang ngomong dia serius tuh di podcastnya Mas Iga Marsidi. Mas Ardi. Mas Ardi. Di Suar ya. Itu suara apa gitu gue lupa. Iya, itu dia serius tuh karena dipaksa serius. Dia dipaksa serius. Tapi dia
berusaha ngejokes terus. Cuman dia menahan berusaha. Mas Iga aja kan dia serius banget. Serius banget Iganya. kan. Selain karakter Itu Gustinya suka kelepasan iya. juga. Gua ngelihat postingan di Mas Iganya kayak nge-pitchingnya lucu. Dia kayak Assalamualaikum Mas Iga, dengan hormat saya gitu. Pokoknya dia formal gitu. Dan respon Mas Iganya lu tau kan? Nggak. Respon Mas Iganya kayak gua bakal balas chat ini saya bakal balas chat ini kalau kamu membuat video kalau kamu membacakan narasi di atas dengan dibuatkan video. Jadi dia buat video narasi gitu aja. Diposting lah di IG-nya Mas Iga gitu. Kemarin di hari dukanya. Dan yang sedihnya adalah selama podcast Kedubes, Iga Masardi belum pernah jadi guest. Padahal dari episode ke episode tuh selalu disinggung terus selalu nih. Disinggung mulu ya. Kan Mas Iga rumahnya di Bekasi juga. Nah, dekat sama Kedubes, sama kafe Kedubes itu. Mungkin Nah, ini intinya sih Mas Iga tuh suka marah ke Gusti. Gue deket kok nggak diundang, nggak diajak-ajak. jadwalnya mungkin ya bentrok atau Ya, apa gitu. Terakhir gue nonton yang GAC kalau nggak salah. Gue terakhir yang itu, yang bubaran, Bubaran yang hiatus, yang Gua- pengumuman gua hiatus. yang GAC nonton itu gitu. Nonton Ya. Gusti Wew terakhir. Dan itu di Kedubes. Sisanya di Maple masih ngikutin gitu. Ya. Di lain-lain. Bahkan di Agak iklan lain Cornetto. Oh iya ada. Di agak lain Agak itu lain. terlalu vokal. Ngajar terlalu. Aduh itu lucu jir. Yang terlalu Iya. vokal, ngajar agak lain gitu. Ya gitulah sudut pandang kita sebagai penggemar sangat-sangat kehilangan Penonton dari jauh, penonton dari jauh meskipun tidak dekat tapi tidak berasa tidak dekat. kenal tapi Tidak kenal sama sekali tapi jauh tapi terasa dekat. ya, terasa kehilangan sekali gitu. Kehilangan banget. Musisi yang paling kreatif, Ya apa bisa dibilang pelawak juga ya. apa ya dong sebutannya? All Entertainer lah. roll. Entertainer. Entertainer. All roll. Semoga keluarga-keluarga ditinggalkan diberi Beri ketabahan. ketabahan. Oke, lanjut kita kesedihan yang kedua. Presiden yang kedua. Yaitu Sejujurnya kita udah Ya. tag episode 36 sudah kita tuh udah tag. di hari Senin. Kita klarifikasi Ini kita hari apa sekarang? hari Kamis. Hari Kamis. Senin kita udah tag waktu gua mau edit di hari. Flow-nya udah enak, Ya, flow-nya udah enak, udah rapi. udah bagus, Set, 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 cepat. set, set. Terus dan ternyata pas Pas dia mau ngedit hari Rabu, gua nyolokin memori set. korup. Korup. Ada screenshotan nggak? Ntar gua masukin. Buktinya itu ya. Biar bener gitu. Biar Kita nggak bohong. Nah, itu. Padahal kita udah Gue pakai baju hitam tema harusnya. waktu hari Senin tuh kita emang beneran kan Berduka kan. Gusti meninggal hari Minggu. Itu masih deket banget lah. Kita tag tuh hari Senin jadi masih kita pun kalau udah nggak ada videonya sih. Intinya masih dalam Sedih ya? Iya, kita pembawaan podcastnya tuh masih yang Sangat agak berkabung gitu. berduka. Sekarang juga kan masih sangat berduka. Iya. Bahkan Sal Priadi juga konser kemarin ke Kupang, dia nyanyiin Bunga Iya. Matahari. Masih dedikasi ya. Bunga Matahari. Tribute. Apa sih? Gala bunga. Oh, Gala Bunga Matahari. Gala Bunga Matahari. Ya, dia tribute. Tribute. Banyak Buat- yang nangis baca captionnya Masal. Sedih banget. Oke, kita lanjut ke berita kita yang utama. Yang sudah dibacakan satu kali, tapi kita bacakan Kita lagi. bacain lagi. Oke, yang pertama tadi berita Mas Gusti kehilangan. Kita kehilangan Mas Kita Gusti. kehilangan. Yang kedua, Free Palestine, Free Palestine. Palestine. Brian Eno, sang pencipta suara startup Windows tahun 95. Jadi dia yang bikin suara kalau lu nyalain PC Windows opening 95. Nah, itu dia yang buat Iya. si Brian Eno. Openingnya Windows tahun Cuman gua 95. nggak ngalamin sih Windows 95. Gua Windows pertama kali 95. pakai Windows tuh udah Windows XP. Ya, ini udah lama banget berarti. Udah lama banget. Dia tuh menciptakan itu dan mendonasikan $35.000. Itu Untuk- adalah karena- $35.000 tuh adalah royalti dia dari Royalti, bikin ya. si musik itu Karena emang katanya Windows tuh terafiliasi dengan Zionis. Microsoft. Ya, Microsoft. Jadi Dia nggak gua nggak setuju, mau lah, gue gua nggak nggak mau, mau gue nggak dukung ini. haram. Jadi duitnya bukan gue haram. donasiin. Oh ya, ini manusia, kemanusiaan, Iya, kemanusiaan, Humanity, kemanusiaan. humanity. Humanity. Sumbangin aja gitu buat beli senjata. Ya. Ya. Kok Hamas. enggak buat Humus lagi. humus sama Ben. Buat makan, Buat kebutuhan korban-korban korban-korban. kekejaman Zionis ini. Hmm. Nah, dan sebenarnya sekarang pun ini kan jadi beritanya itu, cuman gue mau elaborasi kalau ya lagi rame banget kan sekarang Bener. pun Iran versus Zionis. Ya, itu benar-benar setiap hari di rudal. Betul. Makanya Awalnya siapa? kayaknya ya? ini mau perang dunia ketiga. Takutnya. Takutnya perang Karena ini dampak-dampak negatifnya sangat banyak guys. Iya. Jadi Iran tuh memblokade, konon katanya, gue baca di konon katanya. Itu mah lagunya Kunto. Ya, gue baca di berita
Iran tuh akan berencana memblokade jalur laut Iya. untuk pemasokan minyak. Nah, itu kalau diblokade jadi perputaran ekonomi dunia tuh terhambat dan hasilnya impor minyak karena kita sebagai warga Indonesia yang tidak memiliki pasokan minyak yang besar, impor dari sana jadi sulit gitu. Dan akan naik Betul. BBM. Ya, Takutnya. jadi ini tuh pokoknya konflik-konflik di negara-negara manapun ini pasti berdampak sedunia gitu. Dan waduh ini bisa bahas panjang sih gua karena gua kemarin abis ya banyak sih sebenarnya yang gua tonton, cuman salah satunya tuh dari videonya Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao tuh ya intinya dia ngebahas permasalahan ini gitu. Tapi specifically yang intinya apa? Aktivis yang dari US kayak Greta Thunberg dan kawan-kawan kan bikin gerakan March to Gaza kalau nggak salah ya. Iya benar. Dan kemarin gua omongin. Sempet ya. Long March to Gaza. Cuman yang ironinya adalah ternyata kan mereka tuh mau ke Gaza lewat Mesir kan. Ya Mesir nggak bisa kan blokade. Iya sama pemerintahan Mesir sama orang Mesirnya malah nggak boleh. Iya. Karena Mesir nggak mau ikut campur dan nggak mau kena dampak karena itu sangat bersebelahan dengan Gaza gitu. Bahkan Mesir bikin tembok tinggi kan biar orang-orang Palestina. Sebenarnya itu gimana ya? Gua sangat sedih gitu. Iya, sedih banget. Makanya kan kata Ustadz Felix Xiao juga bahkan bukan Zionis yang menghalangi. Iya. Ini orang Islamnya juga kayak karena dia takut kena dampak. Ya mungkin karena ngebantuin si presidennya juga bingung kan kayak. Nah, itu dia. Nih, gue kalau bukain Israel nyerang ke gue, jadi gue juga perang gitu. Warga gue kasihan rakyat. Cuman ini juga muslim gitu. Sudut pandang humanity itu juga salah. Tapi sudut pandang agama juga salah gitu. Ya intinya chaos lah udahlah pokoknya gitu ya. Pray for. Ya di Indo pun ya selalu ya di berbagai belahan dunia ini lagi aktivis Palestina ya. Palestina. Ya gue setuju juga dukung gitu ya maksudnya. Sangat mendukung. Pertama sebagai orang Islam juga, kedua sebagai kemanusiaan. Sesama manusia ini udah hubungannya tidak dalam agama apapun gitu. Ini dan ya kemarin di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta juga di demo gitu sama aktivis di Indo, beberapa black figure ikut, salah satunya Fathia Izati. Iya benar. Ada siapa lagi? Ini kalau Amerika turun mungkin pecah. Ya. Gue yakin perang ini bakal meledak banget gitu. Karena Korut sudah siap di belakang Iran. Dan si Kim Jong Un kan bilang kan, gua bakal siap mencet tombol nuklir. Waduh. Bahaya banget, udahlah pokoknya gitu ya. Semoga nggak perang dunia. Semoga. Jangan dulu. Damai-damai aja mas. Perang kecil aja, perang kecil. Terus ya, gue sih ngajak tim Impromptu buat terus spread the love through humanity gitu. Maksudnya sebagai sesama manusia kita dukung aksi bela kemanusiaan ini. Benar. Ya apa ya? Maksudnya chaos di dunia tuh bukan palsu gitu, beneran nyata. Dampaknya gitu. Tuh meskipun kita nggak perang tapi dampaknya kita kerasanya dunia ini baik-baik saja ya di sini. Ini padahal enggak sih pemerintahan banyak yang aneh juga. Cuman chaos di Indonesia. Chaos banget 11 triliun. Di Palestina tuh chaos itu gitu. Nah, gitu. Makanya dampaknya tuh ke kita juga, guys, gitu. Jangan berpikir bahwa ya udah biarin itu Timur Tengah yang perang. Lu pikir, bro, ekonomi nanti lu naik. Jadi terus apa ya namanya? Kita bisa ngelakuin banyak aksi gitu buat dukung Palestina tuh. Bisa macam-macam ya. Dan di media lah. Di media bisa apa namanya? Nge-share juga itu kan ningkatin awareness orang-orang ya, juga. Bener. Terus bisa juga kalau kalian setuju sama boykot juga boykot. Which is gue lagi ngelakuin itu juga gitu, gue berusaha boykot bisanya aja gitu, jangan sampai kayak ya semampunya aja gitu. Terus apa lagi? Ya kalau kalian mau yang lebih aksi nyata gitu ya, pergi ke sana. Ya bisa ikut demo ya. Kalau itu nyata itu agak susah sih. Pergi ke sana. Pemuda Pancasila, Grip Jaya, saya dukung kamu kalau pergi ke sana. Ormas boleh. Ormas boleh. Prabowo please, Pak Prabowo ya, latih ormas. Ya, perang di sana. Atau enggak ya gitu, kayak yang demo-demo di Kedubes juga kan itu mendesak pemerintahan. Begitu. Oke, next kita untuk info Palestina Israel. Ya. Oke, Impromptu with Palestine. Superman. Kita punya Grip. Oke. Kamera masih aman? Oke, lanjut Mas Rafael ini kembali berulah
Kemarin setelah mengundang Foo Fighters, Sekarang mengundang Muse. Mau ngundang Muse Muse. datang ke Indonesia. Yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Jadi Muse tuh udah pernah ke Indo 2006 kalau nggak salah. Benar. Nah sekarang bakal ada lagi. Iya. Tanggal berapa sih? Dan tanggalnya 19 November mendatang. Tiketnya sendiri dapat dibeli mulai 16 Juni kemarin. Udah ya dari Ya, hari kemarin Senin. yang udah war, Senin. Iya. Dan harganya itu 1,7 juta hingga 2,8 juta. Ini worth to buy. Ya, Karena fansnya juga pasti udah pada dan kerja. masuk akal. Masuk akal, udah pada sukses mungkin ya. Hmm, Dan semoga sukses. Iya kan, siapa Iya. tahu kan ada yang ngefans tapi betul. masih dalam perjalanan menuju ke sukses. Amin. Oke, gitu aja ya. Ini tuh acara ini menyambut 10 tahun berjalannya Hammer Sonic. Hammer Sonic. Ya udah 10 tahun. Jadi, sukses terus Sukses Travel terus. Entertainment ya. Betul. Mas Rafael. Oke, next ini di berita terakhir sih Ada kategori baru di Grammy. Grammy Award. Nominasi musik Nominasi terbesar sedunia gitu. terbesar sedunia meskipun hanya di sana saja. Sana saja Asia ini jarang diajak. Asia ini jarang diajak. Heeh. Nah, jadi ada dua kategori baru. Yang pertama Best Traditional Country Album, yang kedua adalah Best Album Cover. Nah, nggak cuma nambah kategori, tapi beberapa kategori juga dirubah sama dia Bener, penamaannya sama aturannya. Ini Itu yang ngumumin tuh Harvey Mason Jr. Ya. waktu di interview. bersama Grammy.com. Ya itu ada intinya ini kayak press conference-nya gitu ya. Conference. Bener ya, Mas? Ini sangat meningkatkan apa ya? Kompetisi di sana gitu. Ya. Untuk para kan ini best cover gitu. Dan ini apa Best namanya? traditional country album. Jadi apa ya? Seniman lebih bisa diapresiasi Ya, lah gitu karena nambah itu kategori. maksudnya. Bener. Nambah kategori. Itu dia Udah sih. berita-berita terkini. Anjir cepet banget. Berita terkini Perasaan kita tuh ada nambah satu berita tapi gue lupa. nggak ada coy, emang 4. Nah, Mas dibuka pintunya, Mas. Dia mau keluar. Enggak, itu bohong. Udah kamu syuting aja kan? Oh, Ini masuk soalnya suaranya ntar. itu dia berita-berita terkini di musik untuk minggu ini. Ya. Lanjut kita ada new release tapi kita akan bahas beberapa. Seperti biasa ya. Seperti Kita biasa. disclaimer banyak rilisan di minggu ini, tapi kita bakal pilih kurang lebih ada 7 yang bakal kita 7. bahas secara komprehensif. Benar. Gitu. Menurut pandangan kita. Ya. Sekali lagi pandangan Pandangan kita. kita. Gitu. Yang menurut kita di minggu ini tuh lebih menarik Lebih untuk menarik. dibahas Nah, dibanding yang lainnya. Bukan menurut data. Ini subjektif banget guys. Subjektif. Cuman penilaian kita juga bisa ada sudut pandang subjektif, ada sudut pandang objektifnya gitu. Cuman emang ini selera aja musik man. Iya, namanya. Yang pertama ada album baru dari Little Fingers. Betul. Little Fingers ini Yang berjudul Snakes and Ladder. ya, Ladders. Ladders. Ular tangga. Ular tangga. Bener. Little Fingers ini kan grup ya, trio Trio wek-wek. trio Trio ada musik. satu keyboard, satu drum, satu lagi bass apa gitar. Alat musik petik. Iya, itu bisa bass, bisa gitar. Gitar Gitar ya kalau nggak salah. Nah, ini mereka mendefinisikan genre-nya tuh electronic jazz. Electronic jazz. Bener, electronic jazz. Fusion sedikit. Mm-mm. Ya, Banyak lah ya. banyak. Emang ini instrumental jadi apa ya, untuk orang-orang yang tidak terlalu menikmati musik yang seperti ini, Ya, mungkin nggak cocok. gambarannya seperti Snarky Puppy dan lain-lain, Ya. bisa dibilang seperti itu ya. Mad Man Cuman gitu. lebih enggak sih Mad Enggak sih. Ini lebih elektronik lah. Ini lebih Papi kan ensemble-nya besar ya. Besar. Ini Instrumennya lebih kecil. banyak. Ini lebih kecil. dan Karena lebih trio. elektronik gitu. Mm-mm. Jadi Paling apa ya bisa kalau dibilang- yang mirip trio kayak gini? Homogenik kalau dulu. itu Ya, bener. atau band-band instrumental apa ya, bentar gue lagi mikir. yang jazz trio. Apa? Banyak sih. Banyak banget Gue nggak pokoknya. kepikiran namanya, cuman banyak lah. Banyak. Ya pokoknya itu ya, gambaran kasarnya gitu. Ini di album yang ini tuh udah berapa track banyak ya, gue lupa. Pokoknya cuman yang paling gue suka itu Fire Up and Go. Fire Up / Go. Aduh, lupa lagi gue. Musik ini tuh paling cocok di play buat kalian di slow bar. Ini tuh musik Terus di barbar skena ya. Barbar skena. Kafe-kafe skena. Kafe-kafe skena Salomon sepatunya. Krikil. Nah itu ya. Secara apa ya, ini karena elektronik banget, gue Iya. bingung sih cara Act This Is, favorit gue Act This Is. Hah? Act This Is Oh judulnya. ya, oke. Nah, ini Favorit ayo lu, Mas Sultan lu gue apa, Mas? tahu nih track terakhir. Ya, Essence. Masih ingat. Masih ingat. Nah, Gua cuman jago kan. buat Senayan. apa ya, penilaian gue pribadi sebenarnya untuk di project Little Fingers yang album Ular Tangga ini, menurut gue
jazznya lebih ke modern dan nggak terlalu jazz menurut gue. Bener, iya. Lebih ke elektronik banget gitu. Secara pergerakan akor gitu-gitu ya. Karena ini elektronik. Sangat berasa gitu elektroniknya. Jadi sebenarnya gue nggak tahu ya ini sudut pandang gue gitu. Gue dengerin jazz, tapi gue lebih banyak tuh dengerin traditional jazz. Traditional jazz tuh gue banyaknya itu jomplang banget berarti. Emmett Cohen, terus jazz yang lama Bill Evans, Miles Davis, terus kalau yang modern sih paling gue dengerin Snarky Puppy. Apalagi banyak aja. Cuman ya intinya gue ngerasa di Little Fingers di yang ular tangga ini gue rasanya lebih elektronik gitu. Groove jazznya tuh buat gue nggak terlalu kerasa jazz. Berasa. Mungkin secara ini paling kalau bisa dibilang jazz secara harmoni, pergerakan harmoni bisa dibilang ya. Tapi sedikit kayak, juga sih. Kayak gue kalau dengerin, kalau gua nggak baca penjelasannya, kayak gua nggak akan ngerasa ini jazz gitu. Lebih ke elektronik aja. Karena emang mereka mengklaim gitu kan. Elektronik jazz, elektroniknya di depan, berarti elektroniknya lebih depan. Cuman ini bukan berarti musiknya nggak bagus ya, balik lagi. Ini tuh cuman pendefinisian genre-nya aja menurut gua ini nggak terlalu jazz. Gitu, benar. Yang project ini, cuman bagus. Bukan menghina. Ingat sekali lagi. Objectively speaking, production-nya bagus, interesting juga pemilihan notes-nya gitu ya, si harmoni, terus sound-soundnya yang dipilih juga asik-asik. Cuman gua sih nggak terlalu, agak bosan gua karena monoton gitu secara groove-nya gitu-gitu terus. Paling ya tadi ada yang nyelamatin banget buat gua bilang album ini masih oke tuh karena si Ek This Is tadi. Nah, gua rating langsung aja. Rating aja langsung. Oke, gua 4. Rating gua 3,5. 3,5 juga. Sama yang tadi ternyata satu lagi itu basis. Bukan gitaris. Oke, lanjut. Ada band Bandung merilis single Hara. Band Bandung namanya Hara rilis single yang baru, yaitu judulnya Jurus Jitu. Gitu. Ini sebenarnya lagu nggak ada yang terlalu gimana banget, nggak ada yang terlalu eksperimental, nggak terlalu babi-bu banget gitu. Lagu yang cukup simpel, sangat simpel, bisa dibilang sangat simpel. Dari ciri khas lagunya Hara ya. Ciri khas lagunya Hara, cuman kayaknya ini paling simpel menurut gua. Karena easy listening banget gitu. Gua suka, paling favorit gua di bagian melodi vokalnya. Itu paling paling ngena aja gitu, langsung gitu. Ingat. Jadi ciri khas lagu easy listening menurut gua gampang diingat aja gitu. Dan itu bagus buat orang-orang yang gak mau dengerin lagu yang gimana-gimana gitu. Terus untuk vokalnya bagus, dua-duanya balance seperti biasa gitu. Siapa sih? Lupa pokoknya namanya itu ya. 2 orang, perempuan dan laki-laki. Ya udah sering ketemu ya kita di event-event. Jadi emang ya udah cukup terkenal di Bandung ya. Terus untuk productionnya gak ada yang gimana-gimana. Pemilihan soundnya juga ya udah oke gitu. Lick-licknya juga ya udah pop gitu, standar-standar pop. Gua rating lagu ini karena simple, santai, enjoy, gua sangat menikmati itu 4. Kalau dari gua ini yang Jurus Jitu ini gua ngerasanya mirip kayak Malik. Nggak tahu kenapa, lu setuju nggak kalau vokal suara cewek spesifiknya? Suara cewek. Mirip suara vokal ceweknya Malik. Malik dan Hi-Fi. Hi-Fi kan ganti-ganti tuh. Ya, vokalisnya. Neida mah. Nggak setuju gua kalau. Kan middle-nya. Jadi nggak. Maksudnya Malik ya, Hi-Fi juga aja. Karena centil banget. Ya. Di yang Jurus Jitu ini, gue ngerasa banget Malik ya. Format musiknya kayak. Justru yang vokalnya mirip Malik tuh cowoknya menurut gue. Karena berat. Mirip Mas Angga. Itu berarti bener kan komposisinya. Komposisi bandnya tuh mirip kayak Malik. Gitu. Ada vokal cewek, vokal cowok. Iya benar. Bedanya Malik lebih rame aja. Iya. Iya benar. Dan lebih. Malik lebih R&B sih. Ya Malik lebih jazz. Nggak kental pop gitu ya. Nggak kental pop. Cuman ya sama-sama bagus dan ya tadi sih gue setuju yang Chandra bilang, ini simple, easy listening, Jurus Jitu nih. Terus progresinya gue suka, sebenarnya simple gitu ya, progresi pop, cuman ada sedikit twist. Ya. Kayak gue lupa progresinya. Gue lupa. Gue ingat. Lupa kedua kali. Iya benar itu. Iya benar. Gimana sih melodi? Jurus Jitu. Tuh kan langsung inget.
Iya. Jadi kayak sekali dengar tuh Sekali bisa. denger, ya. Cuman gue lupa progresi yang agak nge-twistnya tuh di mana. Cuman itu oke sih. Jadi gue rating 3,8. 3,8. Masul 3. 3. Oh, dia nggak terus suka. Iya, bukan tipe dia. Gak suka dia. Raja hip hop. Beda kriterianya Raja Hip Hop. Oke, lanjut. Ini ada Kidung Hara. Tadi ada Hara, sekarang ada Kidung Itu Hara. Hara. Sama featuring sama Gloria Jessica. Makasih Mas Kidung Hara telah komen Iya, di week di- konten weekly kita. Iya, konten weekly dan memposting ulang. Oh iya, Ya di dia nge-SG-in. Oh. Terima kasih. Judulnya kan Fas Abadi ya. Ya. Ini Saya itu paling beda mungkin ya yang kita pilih dari semuanya karena Ini musik zaman- secara teknis zaman- produksi dia mixingannya di Mirip apa radio namanya, lah. dibikin ya kayak EQ-nya radio gitu, di high Radio cut, lama. low cut. Kesan vintage-nya kerasa. Vintage banget. Emang secara komposisi musiknya pun kayak musik-musik jadul Benar. Instrumentasinya juga Emang Gitu. ini konsepnya seperti itu gitu. Hmm. Gua lihat sejauh ini emang ini paling jadul, paling lama gitu. Musik Melo- zaman Soeharto. enggak. Musik Soeharto nongkrong. Gimana sih melodinya? Lupa, gua lupa. Nah, itu. Dari pergerakan melodinya juga udah kayak teng. Iya. iya, pergerakan melodi vokalnya udah lama gitu. Menurut gua udah jadul gitu. Ternyata Mas Kidung Hara ini temannya Mas Gusti. Oh iya. Iya, Oh dia ngepost. teman lamanya 2018. Pernah manggung, ini plot twistnya. Gua kan stalking. Malah stalking Mas Kidung Hara. Ya. Ternyata ada ngepost. Terus pas gue lihat, ini video lama banget Iya. Mas gitu kayak. Ternyata emang apa ya? Menanjak bareng gitu menuju kesuksesan. Iya. Gue baru tahu itu gitu. Ternyata Jadi seperjuangan ya. seperjuangan karena ke MLDJ segala macam itu mereka bareng-bareng. Oh. Dan ini balik lagi ke lagunya. Lagunya tadi kesan lama bener, kesan radio lama banget bener. Kayak apa ya? Bukan radio, tape Iya, tape ya, Tape kayak tape ya. rekaman Kayak gitulah rekaman jadul. vibes-nya tuh. Dan cukup unik, cukup simpel juga. Hmm. Gue suka di lagu ini. Jadi gue rating 4. Gue rating 4 juga sih. Gue suka. Mas, Fresh. Wih, disuka banget. Raja hip hop suka Raja kayak hip hop. gini gila. Ini kita bacain King of sedikit hip hop. kali ya yang udah ditulisin Oke, sama ini produser. dia. Ya ini tuh gue juga suka sih vokalnya Gloria Jessica ya. Oh iya, gue Karena- belum nambahin ini ya, lupa. Dia juga kan ya udah approve ya, salah satu jebolan dari Idol ya, Indonesian Idol. The Voice. Oh, The Voice Ya, ya, salah sorry. satu. Ya. The Voice. Nah, ya musiknya ini pop retro elektronik tadi. Kata sutradara, kok sutradara? Produser. Kata produser ini Cut. vokalnya si Mas Ini kata Viko gua, atau Mas Bang. Kidung Hara. Ini kata Oh, gua. kata lu. Ini 2 kali loh dia. By the Gua way, salah 2 kali. by the way, ini fun fact ya. Dia 2 kali loh nyebut. Kata gua. Chandra, suaranya Mas Viko atau Kidung Hara ini mirip Rizky Rizky Febian. Febian. Gua nggak setuju. Ya, menurut gua kan. Iya. Gua dengernya feel-nya aja Iya, gitu. oke. Kayak mungkin karena mixingannya vintage kan. Iya. Jadi terdengar cempreng Iya, vokalnya. iya. Mungkin kalau misalkan mixingannya nggak kayak gitu, enggak. Mm-mm. Dan kalau buat Mbak Gloria Jessica mirip It Gitaf. Gue juga nggak setuju. Ya kembali lagi, mungkin ini karena mixingannya. Ya mungkin. Jadi gua merasa seperti itu. Jadi Menurut Chandra gitu, menurut gua nggak. Ya. Dan nggak apa-apa. dan nggak apa-apa. Nah ini guys, contohnya gitu. Nggak apa-apa. Ini buat netizen TikTok, Nggak 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 usah. Menurut gua gini lu harus ngikut, Nah, nggak harus. nggak boleh gitu. Ini Nggak contoh apa-apa. baik guys. Agree to disagree tuh nggak apa-apa. Ini contoh baik gitu. Gini guys, ya gini ya. Ya gitu ya. Gitu. Oke, next. Next. Oh ini favorit gua. Nah, di ini favorit lu. minggu ini Kayak kayak sebut siapa. ya ini yang gua pilih juga di weekly minggu ini ya. Bener. Makasih udah komen di, Iya. dan di repost di di repost TikTok di ya. TikTok. Komen. Jadi Mas De Abdil. Mas De Abdil tuh solois asal label Arsery Musik. Arsery itu labelnya Paul Partohap juga. Gua taunya Paul kan yang di situ. Terus ternyata De Abdil tuh dari sana juga. Oke. Dia baru rilis single judulnya Bukan Pandangan Pertama. Dalam kurung bukan ya? Ya, dalam kurung bukan pandangan pertama. Iya, dia promosi di TikToknya juga pakai slide gitu, Nah. terus lagunya pandangan pertama nyerang. Hmm. Jadi takutnya kesangka Iya, iya. gitu. Nah, ini yang menariknya dari De Abdil ya. Pertama gue bahas secara personalnya si Oh, iya. personal brandingnya si Mas De Abdil ini cukup menarik karena dia branding di sosial medianya tuh bukan sebagai musisi doang, tapi desainer. Jadi dia desainer / musician. Graphic designer. Oke. Makanya konten-kontennya kalau lu lihat di IG ataupun Instagram itu banyak sharing tentang graphic design juga. Oke. Nah, makanya kalau lu sadari lebih lanjut gitu ya,
detail-detail kecil kayak pemilihan judul. Ini juga dalam kurung bukan tuh intinya itu tuh kayak anak-anak graphic designer tuh ya. Salah satu sensitivitas graphic designernya terlihat di sana gitu. Bahkan gue lihat juga di album dia yang lama ataupun project lamanya emang unik-unik gitu secara pemilihan judul, terus video klipnya juga bagus. Gue suka banget, bukan video klip sih, video performance itu bagus banget. Gue keinget video performance-nya dia tuh mirip konsepnya tuh mirip video klipnya John Park yang Like a Dream. Oh, nggak tahu. Ya, ntar gue setel. Okay. Itu bagus jadi kayak dia nyanyi. Ya udah ntar gue kasih lihat aja. Ini kalian cek aja kalian atau lu kasih klip videonya atau gimana? Gue bandingin ntar. Ini John Park yang Like a Dream, ini diambil bukan pandangan pertama. Sebenarnya nggak mirip-mirip banget, cuman shotnya. Oke. Itu dia videonya. Begitu. Nah, ini gue suka banget karena musiknya mengingatkan gue dengan keroncong-keroncong yang payung teduh. Iya, Mas Is. Mas Is sekarang lagi gitar-gitaran. Ya, dia jadi musik elektronik sekarang. Cuman ya gitu. Ini tuh payung teduh versi HD. Karena payung teduh tuh payung teduh yang dulu ya, gue disclaim dulu. Payung teduh yang album yang Angin Hujan-Hujan, yang pokoknya yang lama lah itu. Itu kan mixingannya jelek gitu ya, maksudnya seadanya, dan Mas Is cerita pun emang seadanya gitu karena keterbatasan produksi. Nah ini yang diambil ini lebih bagus lebih gitu, secara mixingan, secara keseluruhan penataan suaranya tuh oke banget ya, setuju gua. Dan karakter vokalnya menurut gua mirip gua. Pop banget, suara cowok yang tenor. Ini dia suara di Abdil, ini dia suara gua. Ini lu udah ngomong, tinggal landingin aja malah gue. Oh iya. Sumpah kalau Chandra nyanyi hi-fi gitu sama suara di Abdil di lagu ini tuh mirip. Gimana guys? Kalau kepo sama suara Chandra nyanyi, cek di Sobat Gaming. Itu dia. TikToknya dia. Cek makanya. Nah, lu cover ini berarti. Ya, nanti ya kita nyanyi. Kita buktikan apakah mirip atau enggak. Oh iya, kita buktikan. Lu yang nyanyi. Oh iya oke. Nah, gua kasih rating lagu di Abdil yang bukan pandangan pertama ini 5. Gua 4,5. Gua ada beberapa alasan. Kenapa? Pertama tadi ini gua mengingatkan gue dengan lagu Payung Teduh. Kedua, versi lebih HD, jadi gue seneng banget. Kedua, karakter vokalnya bagus. Kontrolnya, pemilihan melodinya juga bagus. Ketiga, relate. Gitu. Relate. Nah, itu dia. Kembali lagi ke relate ya. 100%, 80% relate. Oke, lu? Gue 4,5. Karena bagus. Karena bagus aja. No comment ya. Mas, berapa Mas? 4,8. Wih, dia lebih suka daripada lu. Karena Karena bagus. asik. Dan ya balik lagi. Fresh ya. Oh ya, gue ingat gue di tag yang sebelumnya gue sebut juga. Ini tuh kalau gue dulu pernah waktu zaman gue kuliah, gue tuh ada kebingungan di mana kalau gue pernah ngayal, gue diundang ke forum musik di dunia. Oke. Misal gue perwakilan Indonesia, gue ditanya sama forum musik Indonesia tuh kayak gimana sih? Ya, ciri khasnya apa sih? Indonesia tuh kayak gimana sih? Bisa dikatakan ini. Iya. Nah, gue tuh kalau gue bingung dan apa ya yang kira-kira bisa gue banggain gitu musik Indonesia dan yang khas gitu. Musik Payung Teduh. Gue waktu itu keingetnya Payung Teduh feel karena keroncong. Pertama musiknya keroncongnya itu Indonesia banget keroncongnya. Kedua dari penulisan lirik dan sastraannya dapat banget. Kental gitu. Kalau di situ. Ya begitu. Itu dia. Untuk The Abdil, good job. Lanjut kita ada Santa Monica duo dari Jakarta yang disangka-sangka oleh produser ini asal Norway. Dia baru rilis single ya. Tahunya dari Jakarta Timur. Jaktim BKT kali dia. Rilis single judulnya Sin atau Dosa. SIN. Artinya dosa ya. Oke. Ini instrumental ya. Ini instrumental. Ada vokalnya. Ada vokalnya. Elektronik ya. Ya. Mereka ngeklaim diri mereka itu adalah French pop elektronik apa gitu, lupa gue. Baik, ada 3 kalau. Ada 3. French pop terus apa lagi gitu pokoknya. Jadi ini tuh apa ya? Karena unik sih, fresh aja gitu buat musik Indonesia. Terlebih dari pattern drumnya. Yang 6/8 ya? Iya. 6/8 tapi aneh drumnya gitu, si patternnya. Jadi nggak berasa banget 6/8 gitu. Cuman kalau dihitung 6/8. Dan itu sound-soundnya elektronik banget. Bener, setuju kata Pak Produser ngomong gitu. Emang ini ciri khasnya mereka mungkin elektronik sekali. Dan gue baca-baca kenapa French pop, karena emang
Vokalnya itu sangat mengawang-awang. Jadi di belakang banget tuh mixingannya, enggak yang sangat menonjol, karena yang menonjolnya adalah elektroniknya. Yeah. Jadi di belakang banget dan mengawang-awang. Jadi kayak sembunyi banget gitu. Tapi mereka tuh ngeklaim ini anjir. Bossa Nova shoegaze ya. Shoegaze. Itu dia elektronik nggak musik, French pop sama bossa nova. Oh ya. Nah itu. Cuman di yang track ini enggak ya. Mungkin shoegaze to bossa nova. Nah itu shoegaze to bossa nova. Mungkin di lagu mereka yang lain kali ya. Mungkin ya. Karena kita nggak ngerasa itu. Nggak ngerasa shoegaze-nya. Dan bossa novanya. Iya, ini bossa nova juga enggak sih drumnya kayak gitu. Ini lebih ke elektronik French pop. Ya. Kalau gua rating di lagu ini 4. Gua 3. Bang? 3,7. Oke, next. Ini ada nah, tadi kan Indo ya, sekarang internasional. Gue lupa. Kenapa? Lupa lagunya. Ya. Ini ada dari Kevin Abstract sama Dominic Fike. Itu judulnya Geezer. Gue juga lupa. Cuman gue dengerin tapi gue nggak terlalu yang biasa aja gitu. Gue inget. Ini yang gimana ya deskripsinya? Tapi gue inget lagunya. Pokoknya ini tuh setuju sama Pak Produser. Dia bilang kalau misalkan lagu ini tuh kayak simple dan emang buat sambil ngopi, sambil baca buku, nemenin lu sore nyore senja gitu-gitu. Simple, dan ini tuh beatnya hip hop bukan sih? Lebih ke R&B sih. R&B ya. R&B cuman si pitch drumnya. Si hi-hatnya kayak diganti sama stick drum gitu, atau enggak antara di berarti dia mukul atau di pitch down gitu. Pitch down ya, bisa jadi itu. Cuman ini sangat simple vibe beatnya. Terus ya itu. Ya. Ini cocok buat kalian yang mau denger sambil santai, chill, nugas segala macam gitu. Yang gue inget, dari waktu ngebahas lagu ini di tag sebelumnya tuh gue mempertanyakan Dominic Fike. Kenapa Dominic Fike sepopuler itu di Amerika? Apakah karena influence-nya? Karena dia influencer? Apakah musiknya bagus? Karena emang musiknya atau juga musiknya cocok standar buat orang Amerika. Orang Amerika. Padahal musiknya juga emang secara teknis mah ya biasa aja. Ya gitu-gitu aja. Gitu. Gak yang gimana-gimana. Gak yang beda banget. Ya. Jadi gue sih waktu itu hipotesa kita adalah kenapa karena mereka selebriti. Karena dia seleb gitu. Dia selain di musik dia main film, dia jadi model gitu-gitu. Lebih ke kehidupan sosialnya disorot sama orang gitu. Bener. Apakah kalian setuju dengan hipotesa kita? Iya. Karena gue baru tahu Dominic Fike tuh di lagunya Jenny yang Love Hangover. Oke, langsung aja kita rating. Gue 3,5. Gue 3,6. 4. Oke. Oh, dia lumayan suka. Oke. Kenapa lu ngomong gitu mulu? Ya dia 5, dia suka banget. Dia kan dia nggak ngedeskripsin banyak kan. Jadi gue terjemahin aja. Diterjemah. Nah, ini next ada Teteh Gemoy. Teteh gue dari Korea ini. Oke. Teteh imut. Minoy. Namanya Minoy. Judulnya apa judulnya? When You Feel Alone. Oke. Ini ya seperti lagu Minoy pada biasanya itu pop R&B ya. Pop hip hop R&B. Gue nggak tahu karena gue baru denger lagu ini aja. Dia tuh selalu lirik-liriknya tuh dan melodi yang dia buat tuh nyanyi tapi agak nge-rap dikit gitu. Dan ya yang paling ciri khas ya karakter suaranya ya yang imut. Menggemaskan. Gua juga cukup suka sebagai pendengar perdananya Minoy di lagu ini. Ya. R&B chill dengan penekanan penekanan hip hop sedikit untuk vokal dia dan ciri khas dia, tone-nya suaranya yang emang imut. Sesuai dengan namanya. Minoy. Lucu banget ya namanya Minoy. Secara production juga oke, bagus, clean. Suka gue rating 4. Gua 4,2. Berapa Mas? 5. Wow, good job buat Minoy. Kamu disukai produser. Nah, ini ada notes juga dari produser. Kalau menurut produser lagu ini tuh adalah versi cerianya dari Lihai. Breath-nya Lihai. Ya, Breath. Yang mana gue nggak setuju. Lagi. Cuman ya udah kayak deja vu. Ya udah. Dari liriknya kan ini kan debat lagi. Dan Bridge kan di sini di When You Feel Alone ini kan cerita kalau misalkan lu tuh nggak sendiri gitu di di dunia ini. Lu
lu bersandar lah sama gua gitu. Ah, Ini secara Tapi disampaikannya dengan ceria gitu. Ya. Oke. Udah sini aja gitu sandar Oh. gitu. Kalau Lihai kan juga sama gitu, artinya juga liriknya juga cerita tentang Itu. ya gitu. Kalau hidup tuh ya lu harus Bernafas. terus bernafas. Bernafas. Gak usah OVT. Tapi cara aja emang- tapi caranya yang udah kamu Ya dengan santai, chill, kalem, kesedihan gitu. kesedihan gitu. Kalau ini Benar. lebih ke Ini happy. lebih ke happy gitu. Jadi emang itu guys, itu yang dimaksud mirip. Ya. Jadi kemiripannya itu. Oke. I love Minoy. Ini adalah Ini gue yang nulis ini. Oke, lanjut ada boy group dari Korea yang berjudul ATEEZ. 80s. 80s, salah lagi. Udah 2 kali gue. Iya, lu salah. 80s. Rilis EP judulnya apa, Chan? Golden Hour Part Part 3. 3. Ini kita bacain dari produser. Secara keseluruhan EP ini bisa dinikmati dari awal sampai akhir. Penempatan tracknya juga pas, dari upbeat sampai yang sedikit santai. Gak dengerin 80s dan kurang tertarik juga untuk denger mereka sebenarnya. Ya. Tapi EP ini mungkin bakal di-repeat terus dan masuk playlist. Lemon Drop, which is the title track, itu judulnya Lemon Drop, itu mirip Freaky Friday sama All I Wanna Do-nya J Park. Gua denger EP ini, gua bukan nggak suka, gua nggak terlalu cocok di gua gitu yang Lemon Drop ini. Lanjut. Cuman ada satu track yang apa sih yang kata lu Masterpiece. awalnya? Oh ya, Masterpiece ya, yang Masterpiece. Oh, ini belum beres. Nih, Masterpiece enak banget buat dance kata produser. Masterpiece itu track 2 ya berarti. Ya. Dan mungkin akan kita lihat dipakai sama dancer untuk konten mereka di YouTube. Mm-mm. Akan mendatang. Mungkin. Mirip lagu J-Hope Yang Mona Lisa. yang Mona Lisa. Secara pembahasan di liriknya juga mirip sama Mona Lisa. Tapi lagu ini terlihat seperti mengambil point of view berbeda. Mm-mm. Sampling vokal yang dibikin harmoni kayak gitu is a clear Clever. way to open a song. Bukan clear way, clever way Clever way. to open a song. Ya. Ya, gue suka sih ya itu yang kayak dibilangin produser, intro pakai harmonisasi. Meskipun itu mixingannya agak di mono ya, nggak terlalu stereo ya. Oke. Ya gue suka lagu suka Masterpiece track Masterpiece aja, sisanya gue nggak terlalu cocok gitu. Jadi Gua nggak cocok. Gue Bukan tipe gua. Gue rating 3. Gua 2,5. Wow, tidak suka sekali. Karena gak cocok. Oke, aman aja. Mas berapa Mas? 3,5. 3,5. Oh ya, ini kita kasih notes juga 1 nih. sampai 5 ratingnya loh. Ya, ini 1 sampai 5 rating, Ya. bukan 1 sampai 10. Jadi 2,5 itu artinya 50 nih. Iya. Nah, ini tuh apa namanya? Di track terakhir yang kelima apa 4 sih? Yang ke-5. Judulnya adalah Bridge the Edge of Reality. Ya. Itu tuh ya sesuai judulnya bridge ya. Jadi kayaknya bakal jadi jembatan buat betul. nyambungin ke EP selanjutnya atau bahkan jadi album gitu. Ya. Jadi ini tuh belum beres, gue yakin masih ada lanjutannya Hmm. di project yang ini tuh. Lanjut. Next, ini terakhir ya di apa namanya? New Highlight. release, di highlight new release minggu ini. Ada apa? Itu dari Mark Ronson featuring Ray, nggak tahu Ray. nggak tahu Ray disebutnya. Cuman Suzanne. judulnya Suzanne. Suzanne. Ini tuh Suzanne. gue yang masukin. Fire bro. Bagus gitu It's musiknya. fucking fire. Sebenarnya secara Dar, dar, groove tuh monoton gitu ya. New York type beat gitu. Tapi layering instrumennya tuh nggak yang konstan gitu terus gitu. Selalu berkembang gitu. Yep. Dari misal 8 bar pertama gini, di 8 bar selanjutnya tuh Berbeda. ada tambahan Ada tambahan entah instrumen itu apa. harmonisasi vokal atau ada tambahan instrumen gitu terus Betul. dari awal sampai akhir. Progresi harmoni juga monoton, beat monoton, cuman tadi layering instrumennya selalu berkembang. Unik. Sama berarti melodi vokalnya pun asik. Dan ini yang bikin lagu ini hidup banget menurut gua adalah suara Ray-nya yang as always selalu bagus. Selalu bagus dan keren. Keren. Gua rating ini 4. Gua 4. Mas, berapa Mas? Kemarin 4,5. banget. Oh, dia lebih suka. Wow. Oke. Oke. Itu dia highlight dari new release minggu ini. Hmm. Sampai jumpa di minggu depan. Gua mau bahas satu lagu lagi. Apa? Karena ini udah rilis. Gua Hearts to Heart banget. Enggak, itu dia mau masukin materi ke minggu depan. Minggu ini aja lah. Ini kan dirilis besok. Mumpung lagi anget-angetnya, Mas. Hearts to Heart, please. Gua belum denger gua. Viral. Oh yang Iyalah viral. yang ini. Oh, udah rilis tuh. Karena udah rilis ya udah kita masukin aja. Aduh, tapi Kita gua masukin. gak denger full. Gua Ya. ngetis-tisnya aja yang denger. Ya udah.
ya udah ntar lu denger ya. Gue sama dia udah denger. Kita masukin jadinya di pick di highlight kita di new release. Lagu terakhir adalah Hearts to Hearts dengan judul Style. Gue denger sedikit aja karena ya. Dan kebetulan sebelumnya tuh kita bahas waktu hari Senin tuh karena masih teaser ya. Jadi tapi udah rame gitu. Campaign mereka tuh di TikTok banyak juga gitu. Gimana menurut lu? Itu udah rame dan ternyata setelah rilis ini tuh easy listening banget, catchy dan danceable. Ini tuh sangat cocok, bukan sangat cocok. Ini tuh emang tipikal lagu yang bakal ramai di TikTok gitu. Jadi emang gue yakin pihak SM pun dengan sengaja ingin membuat lagu seperti ini, ingin membuat tren gitu. Karena secara secara histori gitu ya, secara kata lagu musik MM tuh ini nggak SM banget gitu. Ini tuh nggak SM banget, jadi wah ini fix berarti mereka eksperimen di Hearts to Hearts. Dan menurut gue cocok sama member-membernya gitu, secara pembawaan karakternya kan mereka masih muda-muda ya, jadi emang yang spirit anak muda banget gitu lagunya. Dan di video klipnya pun mereka SMA gitu, karena emang masih SMA gitu, karena emang masih bocil semua ya. Dan satu hal yang gue sadari banget, screen time Carmen sangat banyak. Karena kayaknya dari pihak SM sadar, wah ini crowdnya ini uang ini lebih banyak Carmen di layar, lebih banyak atensi. Carmen uang. Oh gitu. SM menyadari itu ya. Malah gue ngerasa Ian which is the center nggak terlalu banyak dibanding di yang lagu debutnya. Center bukan apa-apa, tapi yang highlight menurut gue di project ini tuh lebih banyak Ana sama Carmen. Uang itu dia ya, SM ya. Bisa dibilang Carmen juga kan main vokal lah di grup ini, ngambil juga beberapa high notes. Iya benar gue lihat di recordingnya. Tapi menurut gue lagu ini ya benar, pertama memang gak SM banget gitu, dan konsep Heart to Hearts pun dari awal gue lihat memang sangat berbeda dengan grup-grup SM sebelumnya gitu. Dari SNSD, FX, Red Velvet gitu kan, KSPA. Terus di lagu ini ternyata pas gue dengar pas pertama kali tuh dari verse ke bridge menuju si chorus tuh ternyata tidak sewah itu menurut gue. Nggak kirain waktu ekspektasinya di teaser tuh udah tinggi kan. Ya. Tapi ternyata dengar keseluruhannya, ya udah gitu. Tapi ya udah gitu biasa aja. Tapi kalau misalkan harus dibandingin gitu sama aespa kan, aespa di yang lagu kayak Armageddon atau bro. Jangan aespa tuh udah berapa tahun bro. Ini masih tahun pertamanya Hearts to Hearts. Lu ngebandingin. Kalau oh ya udah. Lagu pertama yang Hearts to Hearts udah di first dari itu udah lebih enak sih. Iya sih benar. Kan? Nah, ya beda gitu. Kalau ini tuh tipikal song yang nyantolnya di chorusnya gitu, dan ini tuh banyak memang sering muncul di grup K-pop lain di luar Big Three ini lah gitu. Lihat gitu. Tapi tetap enak gitu, ini tetap sangat bisa dinikmatin, bisa jadi trendsetter. Makanya gue bilang tadi ini tuh emang ya ini pengen bikin tren gitu dari SM, karena secara keseluruhan lagu ya gue juga setuju ini tuh kalau gue bandinginnya sama lagu debutnya aja. Lagu debutnya Hearts to Hearts itu lebih mateng menurut gue, lebih mateng. Lagu apa sih judulnya? The Chase tuh gue suka banget bahkan sampai beberapa minggu kemarin masih gue setel gitu lagunya, karena seenak itu. Kalau yang ini nggak akan masuk playlist gue karena selewat aja. Ini tuh ya gue setuju sama yang lu bilang juga, ini tuh emang lagu yang terfokus di chorus gitu. Jadi emang pengen bikin tren doang gitu. Karena dan yang gue dengar tuh banyak kejanggalan. Pertama di verse pertama itu tuh aneh gitu, secara pembangunan lirik tuh apa ya? Ya kayak nggak yang nyantol aja dari awal denger tuh gitu. Dan setelah chorus pas balik lagi ke verse lagi tuh aneh, terlalu maksain gitu, bridge-nya nggak mulus menurut gue ya. Jadi dari na langsung masuk ke verse lagi tuh maksain gitu, bridge-nya nggak yang itu. Sedangkan kalau di lagu yang pertama itu tuh lebih mateng dari segi ya itu build up sama tension release-nya tuh lebih pas. Bahkan ya bisa dibilang nggak umum banget gitu kalau di lagu The Chase tuh kan, dimana si chorusnya aja cuman harmoni doang gitu, nggak ada lirik gitu, itu aja gitu. Jadi di lagu kedua ini emang fix ini kayaknya emang mereka ingin populer. Mungkin bisa dibilang juga ini lagu
apa ya? Mungkin pre-release karena katanya mereka bakal comeback lagi gitu. Kayaknya EP sih ya. Kayaknya bakal ke arah EP sih feeling gua. Bisa ya EP sih biasanya untuk pertama grup debutan. Kayaknya belum EP, terlalu cepat untuk album deh. Ya mungkin EP itu sih katanya sih. bakal ada Karena comeback lagi. yang pertama kan maxi single ya. Ya, maksudnya. Sekarang baru single feeling nanti gua sih bakal EP. Iya, benar. Terus juga gue lihat ini kan banyak di TikTok berseliweran gitu di FVP gue. Dan para fansnya itu S7 S2. Mereka membantu memarketkan lagu ini gitu. Di iya. komennya ada itu di MV-nya ada Carmen ngibarin bendera Indonesia, terus ada Ning di sana jadi guru gitu. Oh iya, itu salah satu. Oh itu jadi cameo. Enggak, itu asal aja. Oh bohong. Oh iya. Salah satu cara ya Anjir. meningkatkan Gokil atensi ya. S2 ini lumayan militan Solid juga ya. Kenceng juga. Meningkatkan atensi. Tapi publik. emang secara views di YouTube sih nggak terlalu banyak ya, belum nyampe 10 juta bahkan. Untuk hitungan grup K-pop di itu Big Three sih cukup aneh ya. lambat sih. Cuman di TikTok sih responnya lumayan bagus ya. Oke, rating. Gue cuma 3,8 lah. Oke. Gue suka MV-nya sih tapi bagus. Segar banget gitu. Iya. Warnanya cerah. Iya, si tone-nya. Itu kan masih pada bocil ya, jadi kayak salah gitu kalau mau ngomong mereka tuh cantik dan mengemaskan gitu. Pedofil lu. Paling tua kan 2006. Iya. Yang paling mudanya 2010. Iya. Seumuran adik gua itu seumuran adik gua semua itu. Masih SMP ya. SMP. SMP kelas 3. Ya. Rating berarti udah. Udah. Karena gue nggak bisa rating, jadi kita lanjut. Oke, kita ke What's Popular. What's Popular. Yang pertama ada Somber Back to Somber Friends. Back to Friends. Lagunya gue lupa. Ini tuh lagu lama. Lagu 2015 ya. Somber tuh ya. Iya nggak sih? Cuman viralnya ini based on Spotify dulu ya guys. Iya. Ini yang Jadi- dari Spotify. Enggak, bukan Somber, bukan lagu lama deh. 2002. Yang enggak lama-lama banget lah. Ya. 2002. Ini based on Spotify. Yang pertama ada Somber Back to Friends. Gue lupa jujur lagunya. Ya. Yang kedua kita sebutin aja. Masih Yang kedua masih ada trio Garam dan Madu. Garam dan Madu. Kasih aba-aba. Kasih aba-aba. Kasih aba-aba. Kalau udah siap. Ini di TikTok juga masih ramai. Masih. Next ada ketiga terakhir. Sabrina Leonor pendampingmu. Hashtag Tata Hatiku. Yang mana gue bingung juga kenapa. Persen ya di gua mah nggak terlalu. Ini based on Spotify. Iya, jadi nggak terlalu masuk ke radar gua gitu. Idol tahun ini gua nggak masuk banget. Karena gak ada yang maksudnya bukan gak ada yang bagus, cuman gak ada yang selera gue aja. Oke. Gitu Tapi aja. gue juga merasa terkadang di Indonesian Idol tuh ada gap antar season gitu. Jadi ada season yang Setuju. ini banget. Ya, ini seasonnya Ziva sama Liodra tuh itu terlalu OP banget, terlalu jir. OP. Bahkan sampai Tiga-tiganya sukses. ini bukan tiga-tiganya aja, tapi 1 sampai 10 gitu. Oh iya, ada siapa lagi sih? Mahalini. Banyak, ada Mahalini, ada Siapa sih gue lupa. Iya, Novia Bahmin. Oh iya. Terus iya. Roni Parulian ya. Nggak tahu. Bukan season itu ya? Ya cuman intinya sama-sama. season itu sukses Ya. berat. OP semua gitu kan. Ada Sukses besar. Fate kalau nggak salah season Fate itu. itu season Bukan itu. ya. Pokoknya sukses besar lah season itu. Iya. Sampai kayak sampai gue dengerin banyak gitu di Iya. situ. Apalagi collabnya juga terakhir sama Lale Manino kan. Itu hebat. Karena aura bintang besar tuh biasanya terasa gitu. Banget. Sangat bisa kelihatan gitu. Tapi sekarang sangat disayangkan Tiara Andini sangat underperform untuk sekarang. Kemarin gue lihat dia nyanyiin lagu Raisa Kurang menurut lu. fals Di bukan mana? kurang. Jadi Nggak ada mana? di panggung di mall, salah satu Oh. mall gitu. Dan sekarang emang lagi dihujat habis-habisan kan. Semoga kembali lagi ke performa semula gitu. Kasian gitu. Gua kalau yang dari trio itu gua baru ngikutin. Oh, Kezia Lefronka tuh. Oh. Itu dia seangkatan. Iya, juga. seangkatan juga. Kemarin gue di TikTok baru lihat Laleil sama Ziva. mau rilis apa sih judulnya? Nggak tahu. Ya cuman intinya mereka mau rilis Iya. single. Cuman menurut gue suara yang paling stabil Ziva sih. Bukan album yang kemarin itu. Bukan. Yang lagi listening Apa session, jangan? ada orang tuanya? Enggak, Oh, bukan. 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 Ziva paling stabil sih suaranya. Bukannya Liodra ya? Menurut gue Ziva paling hebat sih. Jadi sekarang Ya tiga-tiganya bagus. Tiga-tiganya Tiga bagus. itu sekarang yang lagi
naik banget. Yang lagi Itu Ziva emang lagi sering nongol sih. Ziva lagi. Dia pun punya program kan di Program. Don't Play. Ya. Oh iya. Sama Oh, sama benar, Z, benar, sama benar. Z. Itu Oke. keren banget sih. Ya udah, kita Yeah. next aja. Ini sekarang yang based on TikTok. Best kan. on TikTok ada Jess Glynn. Nah, ini lagu 2015 nih. Hold My Hand. Dalam kurung Nothing can beat The Jet Jet Holiday. Pas dibuka ular. Ya, Itu ini- trennya itu ya yang Tupperware dalam, bukan Tupperware sih, wadah es krim yang dalam kulkas isinya aneh-aneh. Iya. Bahkan di komennya, gue jauhin HP bang, strip jauhin HP segini katanya. Iya. Takutnya ada, waktu itu gue buka ada yang kodok lagi, kodok Kobot. lompat. Oke. Yang kedua ada ya tadi benar, ada Hearts to Hearts yang style. sekarang Sekarang udah rilis. udah rilis, bukan unrilis lagi. Dan yang ketiga selalu ada Garam dan Madu. Kasih apa trennya yang versi itu masih ada. gini. Oh, iya, masih ada. Tuh. Juga kalau nggak salah Tensi mau rilis solo Hmm. single. Oh, Udah ngetis juga tuh. oke, udah ngetis juga, itu juga mungkin sekarang lagi tren. Ya. Oke. Oke, itu dia di populer. Lanjut ke Udah. udah Udah habis ya. Udah habis. Podcast ini udah habis. Kita masuk ke Diari udah. segmen terakhir nggak dari musik, bener? Gak usah dibacain. Iya, nggak dibaca. Gelap ya udah. Loh. Sambungin sama klip yang kemarin. Nggak, oke, dari gua dulu deh. Ya, dari lu, pertama dari lu. Yang gua inget Ada Diari Musik segmen utama kita, ingat ya Ah. guys ya. dari gua itu gua mau rekomendasiin karya klasik romantik. Oke. Ini masih dalam nuansa duka gua terhadap kepergian Gusti Irwan Wibowo. Gua waktu dengar kabar dukanya gua lumayan terpukul. Sangat. Padahal gua nggak kenal, tapi gua karena Yo, gua juga nontonin kontennya Lagi kan. rebahan langsung duduk. Ya, gua lagi proyek kan, gua langsung diem. Anjir. Gua masih nggak nyangka gitu. Masih kayak, wah, Iya. nanyain ke si Bagus gue. Kan nggak SG. Emang beneran Gus? Bener katanya ini. Lanjut. Nah, gua itu di nuansa sedih gua keinget melodi Nocturne-nya Chopin, tapi bukan yang opus 9 nomor 2 ya. Ini Nocturne-nya ini yang nomor berapa? opus 72 nomor 1. Ting 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 ting. Ini melodinya Ting, 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 karena ting, 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 atau ting. historinya Chopin. Secara melodi ini emang menyayat hati, dan secara historis pun Chopin bikin karya ini waktu dia kehilangan adiknya. Meninggal dunia. Adiknya meninggal. Wow. Tapi correct me if I'm wrong ya, intinya keluarganya. Cuman Ya. seinget yang gue baca itu adiknya. Adiknya. Jadi dia masih muda, Chopin masih muda waktu itu, kayak belum di bawah 20-an lah. Atau pas 20 gue lupa. Itu dia bikin karya ini atas kesedihan dia kepergian adiknya. Jadi ya gue keinget waktu si Gusti meninggal, gue keinget karya ini gitu. Ya ini sangat-sangat sedih berarti ya. Jadi rating lu 5 udah jelas. udah jelas 5. Ya Apalagi? tadi itu dulu deh lu. Jadi dari gue yang pertama ada Nocturne opus 7 nomor 1 dari Frédéric Chopin. Oke. Frédéric Chopin. Gue gak bisa lagi. Oke, lanjut ada dari mas-mas biasa ini Daniel Caesar. Ya, Bosen banget gue. standar lah ya. Standar. Musiknya biasa aja. Apa sih Daniel Caesar? Iya. Komen guys, Daniel Caesar biasa aja, emang biasa. Oke, nggak jadi bang. gue lagi denger Japanese Denim. Panutan gue. Ini album maxi single Ya. yang menyatu dengan Getaway, Get You, bukan Getaway, Get You featuring Kali Uchis. Cuman gue pilih Japanese Denim, ini tahun 2016, udah lama banget. Gue pertama denger ini waktu SMA sih. Oh ini, ya emang udah lama banget kan. Gue nggak usah. Gue komen bingung juga sih. Gue komen yang paling gue suka di lagu ini adalah itu tadi refnya bener-bener enak banget, Ngena banget sampai kayak kenapa ya vokal dia tuh kayak ngebawa kita banget gitu, ngerti gak sih, kayak sini loh gitu, kayak ngebawa banget ke lagunya dia gitu, di lagunya apapun, di lagu karya dia apapun itu gitu. Dan ya udah sih, nggak ada komen lain gitu, ini udah bagus banget gitu. Gua rating 5. Setuju. Yang di maxi single ini bagus dua-duanya guys. Get You juga banger banget, banger kata Poisi juga. Ini rating dua-duanya lah, maxi single Get You sama ini 5. Perfect. Lanjut. Lu majuan boleh? Dari gua ada My Love Bibi. Beak. Hai Shiba. Beak. Charge anjir kita masih aja sejam lebih. Ini lebih bentar sih tapi. Lebih bentar.
Pause dulu aja. Oke, kita pause ya. Yuk. 1, 2, 3. Ya, satu dari My Love Bibi. Milo. My love. Ini dari album terbarunya dia, judulnya Scott and Zelda. Ini musiknya R&B, kayak kebanyakan musiknya Bibi pada umumnya gitu. Tapi di sini Bibi sangat pintar untuk nge-twist lirik Anjay. di lagu ini gitu. Jadi ceritanya ini adalah lagu untuk crushnya dia, kelasnya gitu. Waktu SD. Waktu SD kalau nggak salah. Terus ini sebenarnya eksplisit gitu liriknya, tapi Kasar. bukan yang kasar, sensual. Masih SD. Ya kan ditulisnya sekarang. Oh. Ditulisnya sekarang. Sudah besar. Tapi ya itu ditwist gitu, jadi si orang ini diganti jadi buku gitu. Lu mau nggak buka gua terus simpan penanda di tengah. Itulah metafor gitu ya. Metafor Gua ya jir. pinter lah gitu, dan emang melodi lainnya juga enak buat diikutin itu didengar. Oke. Apa judulnya? Scott and Zelda Rating. 5. Wow. Lu. Gua ada Jazz Standard. Jazz. Ini karyanya Charlie Parker. Charlie Parker. Judulnya My Little Suede Shoes. My Little Sweat Shoes. Suede Shoes. Jadi sepatu shoes. suede. Sepatu suede. Ya. Adidas Samba. Puma suede. Speed Cats. Ya. Iya gitu. Ya pokoknya Bahannya sepatu suede. suede, ya. Nah ini ya karena karyanya Charlie Parker ya udah pasti instrumental. Setuju. Betul. Saksofon. Dia ada nggak sih yang nggak instrumental? Gak tau sih, gue belum pernah dengar Charlie Parker nyanyi sih. Iya, Kalau Chet Baker kan nyanyi ya. Nah ini gue suka tuh karena gue lagi biasanya gue emang suka nonton ini live-nya Emmett Cohen. Emmett Cohen tuh American jazz pianist. Dia di YouTube-nya tuh selalu kayak live stream gitu. Kayak seminggu sekali. Live stream tuh di apartemennya dia. Nah, lu nonton waktu itulah. di sini dia bawain karya ini dengan aransemen yang menarik. Dia ini apa namanya? Si soloistnya tuh kakaknya dia. Kalau nggak salah sih kakaknya. Soalnya namanya ada Cohennya juga. Okay. Nah ini klarinet. Semarga. Klarinetis, kakaknya klarinetis. Nah, di sini dia nggak nyanyi juga kakaknya. Cuman maininnya bukan pakai saksofon, pakai klarinet. Berarti Dan aransemennya menarik karena. Oke. Ntar gue masukin klipnya. Oke. Kalau ini dia videonya. ini videonya. jadi ngasih staccato gitu. Terus kayak rubato gitu temponya. Dan ya namanya jazz ya, jadi mereka mainnya saling apa namanya menyesuaikan gitu. Jadi tempo si yang nge-leadnya tuh si soloistnya si ganti-gantian lah ya. Enggak lah, dia soloistnya jadi berarti nggak ganti-gantian secara. Enggak, jadi semuanya ngikutin ke klarinet gitu. Jadi awalnya rubato terus baru nge-groove, rubato nge-groove. Itu asik banget. Ntar gua masukin klipnya. Oke. Ini dia klipnya. Oke, itu dia videonya. Itu dia My Little Sweat Shoes dari Charlie Parker, cuman yang gua rekomendasiin versinya Emmett Cohen di YouTube-nya. Rating 5 udah jelas. Oke. Kalau gua ini yang terakhir rekomendasi ini ada fun fact juga. Itu kan Emmett Cohen ya pasti ya karena jazz, jadi lagunya sebenarnya simple jazz standar gitu. Bagannya pun AB-AB, cuman ya karena jazz jadi ada part-part solonya. Dan yang menarik di sini Emmett Cohen solonya itu prepared piano. Maksudnya prepared piano tuh jadi ditahan. Dia tahan si emang ditahan pakai tangan. Pakai tangan dia terus nge-solo. Jadi Pakai lakban. unik lah. Cuman dia pakai tangan waktu itu. Oke, kalau gue terakhir ada dari Mike Ayres, musisi R&B kita. R&B, slow R&B. Ya berjudul Slow Down, seperti judulnya Slow Down, lagu ini sangat slow down sekali. Sangat slow banget, feel-nya benar-benar santai, chill, enjoy. Gue suka untuk melamun di sore hari, apalagi sering hujan sekarang, jadi kayak enak banget denger lagu ini gitu. Terus akhir-akhir ini gue pakai lagu ini karena lagi cooling down. Kalau lagi cooling down, habis olahraga, gue denger lagu ini jadi enak, makin santai aja gitu. Olahraganya apa nih? Lari? Olahraganya lari, renang, panjat tebing, berkuda. Sunnah ya. Berkuda, memanah, berenang. Nah, itu. Trinity. Lari.
biar culture sekarang mah lari, skena sekarang mah lari gitu. Iya. Oke, gue rating lagu ini 5 tanpa babi bu karena gue suka. Dah. Mas ada lagi? Terakhir dari gua ada lagunya Ungu. Oh iya. Yang Hampa Hatiku. Gimana Apa? lagunya? Cukup Pernahkah sudah. kau Merasa itu dia. Itu. Itu refnya itu dia yang. Ya. Nah, itu Pernahkah kau merasa? ya lagunya pop rock, Rock. yang Melayu. agresif banget gitu, Melayu juga. Melayu. Melaju. Apa ada tambahan elemen hip hopnya gitu kan, ada Jir. Raja verse rapnya hip hop. juga di situ, terus ada Iis Dahlia juga gitu, ada dangdutnya. Oke. Dan mereka dari perpindahan ke rock terus ke hip hop terus ke dangdutnya tuh Smooth. smooth sekali gitu, dan ternyata kalau dipikir-pikir itu sebuah revolusioner gitu waktu itu gitu. Di zaman itu ya. Revolusi, Karena kayak perubahan fresh lah zaman itu ya. dan ya semoga ada lagi sih nanti di masa ini gitu. Iya, Ungu Lagu yang- comeback gak sih? belum, masih jalan sih, Masih- tapi kan Mas Pasyanya menjadi Oh ya. Bupati ya? Bupati. bupati apa wakil bupati, Enggak tahu gue lupa. Ya pokoknya dia Jadi jadi politik. pejabat lah ya. Ya, politik. tapi masih Sering bandnya nyanyi masih juga ya. jalan gitu, masih sering tampil juga. Ya. Kayak itu sih. Rating 5. oke. Gokil. Karena fresh. Ya. Pada Tapi emang zamannya. di era itu emang pop Melayu lagi di Rame puncak banget ya. ya. Cuman- Wali. Yes. Welly. band luar. Welly. Si Niki tuh di TikTok makin banyak anjir versi intinya band-band Indo Oh, Iya. manggung di Inggris. Betul. Terakhir Niki Putra, Niki saudaranya keluarga artis. Raisa. Niki Keluarga artis. Itu lucu banget. Terakhir gua nonton tuh yang tulus. Iya, Terus yang Sal Priadi lu Sal nonton? Priadi. Yang Wali terus udahlah lucu banget itu. Sambil videonya yang cringe. Kuburan band. Ya gitu POV lah ya. Tulus manggung di London. Itu dia. Gua lagi berarti. Oke lu, terakhir. Gua masih dari lagu yang Itu terakhir atau terakhir. Dari lagu yang di minggu kemarin itu jadi pick gua di Weekly Impromptu, masih gua dengerin terus sampai sekarang. Ya itu betul. lagu dari Drin. Dream. I'll make sure you know. I'll make sure you know. Ini itu ya setelah gua dengar berkali-kali, karena di media manapun setelah gua cari nggak nemu liriknya. Cuman gua akhirnya tahu liriknya karena gua udah dengar Berarti ini berkali-kali. kesempatan lu buat nulis. Nggak ada benefitnya juga buat gua, kayak nggak usah lah. Nggak apa-apa. Cuman gue udah tahu liriknya apa. Mempermudah. Oh, semakin lama gue denger semakin sadar gitu. Oh, ternyata liriknya ini, dan ternyata Relate. bukan relate, romantis banget gitu. Romantis. Itu tuh tipikal romantis yang gue suka gitu. Oke. Nah, terus musiknya juga emang asik gitu ya. Banyak modulasi gitu kalau kalian perhatiin. Terus ya elektronik banget. Banyak suara-suara analog synth dan kreatif sih perkembangannya gitu. Dari satu bagian ke bagian lainnya. Vokalnya juga gue suka gitu, nggak yang kalau dengar tuh nggak akan capek gitu, karena emang Santai. pembawaan vokalnya pun yang nyanyinya juga kayak pelan-pelan Iya, gitu, pelan-pelan. kayak dibisikin gitu. Iya, santai, enjoy. Gitu. Jadi ya gue rekomendasiin Dengerin ya. I'll make sure you know. Oke. Gue rating ya 5 udah jelas. Udah jelas. Oke, itu dia episode kali ini. Tidak ada lagi rekomendasi dari Lu nggak kita. ada lagi berdua? Udah nggak ada. Oke, itu dia episode kali ini kita cukupkan. Sekali lagi kita sangat-sangat kehilangan sosok bertalenta di Indonesia kreatif. Udahlah pokoknya. Kita sangat kehilangan Gusti Wiu. Semoga ditempatkan di sisinya. Dan keluarga diberi ketebahan. Ya, amin. Oke, terima kasih untuk episode kali ini, episode 36. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.